Halo Sobat Jagis, kalian pasti udah familiar dengan brand yang satu ini, iya, Omoda. Tapi yang kalian kenal itu masih Omoda yang merupakan bagian kesinambungan dari Chery kan? Karena di Indonesia sendiri, lini Omoda yang waktu itu masuk ke sini itu mulai dari Chery Omoda 5 sampai Chery Omoda C5 hingga Chery Omoda E5. Tapi kalau kalian nonton video ini artinya Omoda sekarang sudah menjadi sub-brand tersendiri yang dibarengi dengan Jayco. Dan ini adalah mobil pertama untuk Indonesia, Omoda O4 EV. Sebagai salah satu lini pertama Omoda yang gak hanya di Indonesia tapi juga secara global ya di dunia, mobil ini punya banyak hal menarik yang pastinya kalian patut pertimbangkan. Apa aja halnya? Penasaran? Yes, gak hanya dari segi stylenya, tapi juga teknologinya. Mobil ini punya banyak sekali yang bisa dibilang pertama di kelasnya gitu ya. Dan Indonesia menjadi salah satu negara pertama di dunia yang dapat Omoda O4 EV setir kanan. Iya, so kayak gimana detailnya? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Yes, setelah kita bertemu dengan mobil ini waktu itu langsung di China di tahun lalu, iya di 2025, gak disangka ya ternyata mobil ini sudah menginjakan kaki ke Indonesia di tahun 2026 ini. Dan bahkan unitnya sudah setir kanan. Jadi kalian kebayang dong ya seberapa cepat mereka ngedevelop mobil ini hingga akhirnya sudah mulai bisa dipasarkan di pasar setir kanan seperti negara kita. Ingat loh, mobil ini itu belum pernah kita lihat di luar China sama sekali dari dulu. Kenapa? Karena kita sempat mampir ke Bank, Thailand gitu-gitu. Mobil ini belum ada. Justru yang pertama itu adalah di Indonesia. Sebenarnya brand Omoda sendiri itu kalian harusnya udah familiar. Apalagi kalau yang semenjak pertama kali Chery masuk ke Indonesia itu kan sepak terjangnya itu dikatrol banget oleh Chery Omoda 5 ya waktu itu. Benar-benar laris banget. Tapi sejak awal Omoda kan masih berada di bawah Chery secara direct, makanya namanya Chery Omoda ya, Chery Omoda 5, Chery Omoda E5. Nah, untuk pasar internasional, strategi mereka sebenarnya nggak begitu. Jadi Omoda ini akhirnya sudah dipisahkan. Dan justru malah disatukannya dengan Jayco, brand yang juga khusus untuk pasar ekspor dari Chery Group. Brand Omoda, brand Jayco itu tidak ada di China, hanya ada di pasar global saja. Di tahun 2022 kemarin, akhirnya secara resmi tuh mereka mendirikan kayak semacam perusahaan sales, yaitu Anhui Jayco Omoda atau Omoda Jayco yang khusus untuk pasar global. Nah, semenjak awal, Omoda juga belum punya lineup tersendiri karena waktu itu masih bareng Chery gitu ya. Jadi mobil-mobil seperti Chery Omoda 5 itu adalah sebenarnya mobil Chery yang diberikan lini sub-brand Omoda. Sampai ke tahun 2025 baru mereka membuat dua mobil yang khusus untuk brand ini dari nol. Iya, jadi benar-benar didesain untuk brand Omoda dengan filosofi brand Omoda dan juga dengan teknologi brand Omoda. Yang pertama itu ada Omoda C7 yang bentuknya SUV, itu medium. Kita pernah review mobilnya di bagian sebelah sini pas kita lagi di China kemarin. Dan yang kedua adalah ini, yang aslinya adalah namanya Omoda C3. Tapi akhirnya Omoda mulai memperbaiki atau mengubah nomenklatur penamaan mobil mereka yang tadinya pakai CCC, sekarang jadi pakai OOO. Makanya ini namanya dari Omoda C3 diubah menjadi Omoda O4 EV. Fun fact, nama Omoda sendiri ini memang O-nya itu diambil dari kata oksigen ya katanya, dan moda ini dari kata modern. Jadi kalian udah tahu nih brand ini tuh target demografik itu kayak apa sih gitu kan. Orang-orang muda yang punya selera yang dinamis, selera seperti gaming gitu ya. Makanya mobil ini didesain dengan filosofi cyber mecha. Jadi kelihatan kayak
robot gitu ya mobilnya. Nah, kita bahas eksterior dari si Omoda O4 EV ini mulai dari belakang seperti biasa. Desainnya sebenarnya gue suka nih proporsinya. Kenapa? Karena dia walaupun adalah sebuah crossover karena dia tetap mengadopsi desain ala SUV, tapi dia bukan yang tinggi ke atas seperti JQ-J5 gitu ya. Dia agak gepeng. Ini adalah siluet-siluet mobil yang sekarang lagi ngetren banget semenjak Ferrari ngeluarin Ferrari Purosangue. Kesini banyak banget di China itu SUV baru yang modelnya tuh kayak hatchback. Jadi dia gepeng, lebar, dan panjang tapi nggak tinggi. Ini sama kayak gitu. Di atas udah ada antena dengan model shark fin warnanya piano black, udah ada integrated roof spoilers warna body, ada third place stop lamp yang sudah LED, dan juga kaca udah defogger, dan ada wiper belakang. Oh good, pasti senang. Nah, ke bagian bawah di sini banyak finishing yang menarik karena memang brand Omoda sendiri juga mereka bilang banyak mencoba breakthrough hal baru dalam hal desain. Contohnya, logo Omoda ini di spell out di bagian tengah dengan finishing kayak smoke chrome gini ya, tapi di bagian dalamnya ini tuh mika. Jadi sebenarnya ini light bar yang nyambung dari kanan ke kiri. Ada pattern kayak digital camo gitu ya di bagian dalam sini. Itu sangat unik, gue belum pernah lihat di mobil lainnya. Di bagian bawah ada badging O4 di bagian sebelah sana dan EV di bagian sebelah sininya. Serta di bagian bawah juga tetap ada kelading-kelading hitam yang nge-highlight kesan SUV-nya dia, tapi semuanya dibikin tajam-tajam gitu ya, cyber mecha, semuanya tuh serba tajam-tajam. Safety-nya juga ada 3 titik parking sensor dan kamera mundur yang diletakkan di bagian tengah sininya. Dan sesuai dengan DNA keluarga Omoda terbaru, ini pun stop lampnya juga sama, jadi dia pakai kayak lightning bolt gini ya, jadi kayak petir gini seperti Omoda C7 juga, sudah full LED dan bahkan sampai ke fog lamp belakang dia pun ada disematkan di bagian tengah sininya. Walaupun bagian belakangnya banyak yang bilang mirip dengan Nissan Kicks USTM, tapi untuk bagian sampingnya ini harus diakui cukup original ya, dan gue suka proporsinya. Mengingat apalagi dengan bahasa desain dia yang sabar mecha ini, banyak banget garis-garis fraktal 3 dimensi yang bisa kalian temukan di bodi sampingnya ini. Dari mulai garis di sini, ada garis di sini lagi, ada garis ke sini. Di depan juga banyak garis tajam-tajam yang pastinya harusnya menurut gua itu cocok banget dengan selera orang Indonesia. Dimensinya juga cukup kompak tapi proporsinya bagus. Panjangnya di 4,42 meter, lebarnya di 1,89, jadi hampir 1,9 meter ya. Mobil ini lumayan lebar, tapi tingginya hanya di 1,57 meter. Jadi benar-benar lebih lebar jauh dibandingkan tinggi, iya, sehingga bikin mobilnya kesannya tuh wide gitu ya, nggak terkesan jangkung. Nah, di samping sini kalian juga dapat kelading-kelading yang dimana membentuk wheel arch. Ini cukup unik karena dia wheel arch-nya tuh mengotak, bukan bulat seperti mobil kebanyakannya. Dan rocker panelnya juga sama. Di bagian sini ada pattern kayak digicamo yang mirip seperti di bagian taillights belakangnya. Ini kalau dilihat tuh nggak kayak kelading normal mobil pada umumnya gitu ya. Ada unsur fashionnya gitu. Serta kacanya pun dibuat ala-ala floating roof ke bagian belakang, tapi memang di sini plastik aja ya, jadi ini bukan jendela. Nah, untuk bagian door handle-nya, dia juga mengadopsi desain kekinian, bukan model flush yang keluar seperti yang sekarang banyak kejadian orang kejepit pas buka. Ini dia modelnya rata body tapi model congkel. Iya, ini kayak door handle BMW kekinian gitu. Jadi menurut gue sih begini lebih bagus, tetap aerodinamis tapi nggak mengganggu penggunaan. Nah, ke bagian atas, ini panoramic roof-nya juga gede banget karena dari bagian depan all the way sampai ke dekat spoiler belakang sini, yang artinya ini ekstensif sekali. Serta untuk bagian spionnya, ini desainnya juga gue suka karena sama mengadopsi desain cyberan kayak gini yang bikin dia desainnya tuh kayak tajam-tajam gini ya. Modelnya sudah pedestal, tidak dimount di pillar, dia dimount di body sehingga blind spot ke depan bisa lebih minimal, warna body, dan ini pun udah ada lampu sen. Kalau kita lihat ke bawah, ada kamera, karena kameranya sudah 360 atau bahkan 540 kalau bisa transparan di bagian bawahnya. Dan di kacanya juga udah ada blind spot warning, artinya secara ADAS dia pun juga udah lengkap. Nah, nggak lengkap bahas mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Charging port dari si Omoda O4 EV ini terletak di bagian sisi kanan kendaraan fender belakang, jadi sejajar dengan pengemudi. Bukannya tinggal kalian pencet di sini. Tentunya dia sudah CCS Type 2 DC Fast Charging. Iya, jadi ngecasnya juga udah bisa di semua SPKLU yang ada di Indonesia. Dan bicara soal penggerak, mobil ini tuh layoutnya front motor front wheel drive, dan dia sebenarnya platformnya itu juga sangat familiar karena nama platformnya itu T1X yang juga dipakai di beberapa
produk Chery lainnya, seperti contohnya Lepas E4 gitu ya. Dan kalau kita cek bagian tenaga dan baterainya, itu juga sebenarnya mirip atau bahkan serupa. Tenaga dari motor listriknya itu 160 kW atau setara dengan 215 horsepower dengan torsi 275 Nm. Serta baterainya itu kapasitasnya 65,05 kWh yang bisa bikin mobil ini jalan sejauh 500 km plus. Nah, tapi Lepas E4 ngakunya 500 kilo. Pas kita coba, bisa jalan lebih dari itu. Mobil ini dengan desain yang lebih gepeng, harusnya bisa lebih aerodinamis. Jadi harusnya bisa lebih jauh lagi. Tapi nanti kita coba pas kita bawa test drive mobilnya. Nah, masuk ke bagian kaki-kaki dari si Omoda O4 EV, ini penggunaan peleknya juga udah cukup besar untuk ukuran bodinya ya. Karena dia peleknya udah pakai ring 18 inci. Dan walaupun desainnya itu menutup seperti ini, seperti aerodis, seperti pelek mobil-mobil listrik, tapi dia nggak pakai cover plastik kayak kebanyakan mobil listrik. Jadi ini full alloy yang bikin dia harusnya lebih rigid gitu ya. Logo Omoda di bagian tengah dan juga dia dilapis dengan ban GT, tipenya GT Control P10 dengan ukuran 21555 R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, safety yang standar kayak ABS, EBDB, traction control gitu sudah ada. Bahkan karena ini mobil listrik, tentunya dia udah punya regenerative braking yang bisa kalian setting, dan secara ADAS pun dia sudah mumpuni, sampai adaptive cruise control dia juga sudah punya semua. Dan ke bagian fasi depannya, jujur ini depannya terlihat sangat agresif ya. Dengan bahasa desain Cybermecha ini lebih terlihat seperti Mecha Godzilla gitu. Ya, ada sedikit unsur-unsur urusi, tapi ini benar-benar terlihat untuk proporsi bodinya yang sekompak ini, dia keren sih. Nah, jadi logo tengah di sini tentunya logo Omoda, karena kan dia sekarang sudah menjadi brand tersendiri, dan dia didominasi dengan aksen piano black yang cukup ekstensif di bagian depan sininya gitu ya. Tapi kan karena dia full elektrik, dia nggak butuh grill di bagian atas, dia cuma ada ventilasi di bagian bawah sini untuk keperluan AC dan pendinginan baterai. Sisanya tertutup, tapi dia warna hitam seperti ini. Nah, dia juga punya lubang ventilasi di bagian kanan kiri untuk coef drag, jadi dia mobilnya bisa lebih aerodinamis. Ini beneran bolong ya, tembus ke bagian fender sebelah sininya, jadi bukan hanya hiasan saja. Safety di depan, udah ada corner sensor di bagian sini, dan juga ada kamera di sini karena kameranya sudah 360. Nah, lampunya ini juga futuristik banget sih. Kenapa? Karena seperti mobil kekinian, dia headlampnya itu kepisah di bagian atas dan bawah. Tapi untuk bagian atas dan bawah, yang garis bagian bawah sini, ini fungsinya untuk daytime running light dan untuk lampu senja. Sedangkan untuk low beam dan high beam itu berada di bagian cluster yang ada di bagian bawah sini. Untuk lampu senjanya bahkan ada kayak sedikit LED yang lebih terang di sini gitu ya. Nah, untuk dua proyektor ini di bagian terluar ini untuk low beam dan high beam yang sudah ada auto high beam juga tentunya. Dan di bagian tengah ini walaupun terlihat seperti proyektor, tapi ini sebenarnya adalah lampu sen. Dan lampu sen ini masih bohlam ya, entah kenapa, tapi sisanya sih udah ganteng dan cakep banget. Dan di bagian atas dia juga ada kamera untuk keperluan ADAS-ADASannya. Dan secara overall, desain dari si Omoda O4 EV ini menurut kita sudah menjadi salah satu yang cukup breakthrough di kelasnya. Karena kelas crossover di Indonesia untuk mobil listrik itu jujur masih jarang yang seperti ini. Kalau kita menilai dari sisi mobil bensin, udah ada beberapa rivalnya. Sebut saja seperti Mazda CX-30 gitu ya, yang dimana dia tetap crossover tapi dia agak gepeng, agak lebar, lebih emosional desainnya dibandingkan Mazda CX-3 yang lebih konvensional SUV. Jadi Omoda ini, bagi kalian yang suka desain yang lebih striking, lebih futuristik gitu ya, pastinya desainnya akan terlihat sangat atraktif sekali. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Omoda O4 EV. Pertama-tama dari pintunya, ini pun terasa sangat solid dan berat ya. Ya well, memang ini masih unit CBU, tapi pengalaman kita untuk produk dari Chery Group gitu ya, semuanya pintunya terasa berkualitas seperti ini. Nah, kita masuk dulu. Di sini soal desain interior, memang ini sudah memakai bahasa desain Omoda terbaru ya, karena dia konon terinspirasi dari kayak gaming apparels gitu, dari mulai joknya sampai setirnya sampai desain-desain ini itu mengingatkan kita dengan aparel gaming. Makanya untuk anak muda itu terlihat sangat-sangat engaging harusnya. Tapi sebelum kita bahas dulu soal kuncinya.
yang dimana kuncinya cukup minimalis ya, gue suka. Kuncinya seperti ini. Jadi dia kuncinya warna matte gunmetal full dengan emboss Omo dari bagian sininya. Dan untuk tombolnya, dia juga sewarna kayak gini. Tombolnya ada 4, ada untuk lock, unlock, buka power tailgate, dan juga ada remote start. Jadi mobilnya udah bisa remote engine start. Dan konon, mobil ini juga kedepannya itu akan punya aplikasi sendiri. Jadi kalian bisa mengatur mobil ini langsung dari aplikasi di smartphone kalian nanti. Nah, desain dashboardnya ini cukup minimalis, tapi kalau kita pegang contohnya, itu plastiknya cukup tebal, jadi terlihat solid, dan juga tetap dapat soft touch di bagian sininya sampai ke bagian door trim sini pun dia soft touch gitu ya. Jadi tetap terasa berkualitas. Ada ambient light di sini yang bisa kalian ganti-ganti warnanya, dan juga ada glove box di bagian bawah sini. Nah, kalian jangan terkecoh oleh finishingnya di sini karena ini beberapa finishing sendiri juga masih proto. Jadi nantinya itu finishingnya juga pastinya untuk final produknya akan disempurnakan. Ke tengah, ini kalian dapat infotainment yang cukup besar karena infotainmentnya ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto, dan semuanya bisa dikontrol seperti ini. Modelnya itu vertikal ya, jadi senada dengan produk-produk Cherry Group lainnya sebenarnya seperti Jayco J5 dan Lepas E4 yang Tesla style kayak gini, tapi bawaan wallpapernya segala macam ini udah omoda banget gini ya, neon-neon, cyberpunk looking gini, sangat cyber mecha sekali. Serta kalau kita cek di bagian menu-menunya, ini sebenarnya banyak menu yang belum pernah gue lihat di produk Cherry Group sebelumnya. Yang standar sebenarnya ada, ya Apple CarPlay, Android Auto, Around View Monitor gitu ya. Jadi kamera 360 pun sudah ada. Serta yang bikin unik itu sebenarnya itu ada menu namanya Fun Sound Effects. Ini apa? Kalau kita klik, ini mobil ini tuh punya external speakers. Jadi kalian bisa memutar suara sound effect ataupun musik dari dalam ke luar mobil. Di sini ada menunya. Misalnya kita pengen teriak secara langsung gitu ya, shouting to outside, ini kalian tinggal pencet aja. Halo, halo. Itu suaranya langsung kedengeran di luar gitu. Saya akan lawan. Nah, itu kedengeran di luar. Bahkan kalian bisa ganti tone suaranya. Misalnya jadi berat seperti ini. Hidup. Nah, kayak gitu juga bisa. Atau bisa jadi kayak chipmunk gitu, yang lebih gepeng. Itu bisa. Party trick sebenarnya ya mobil ini. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang lucu. Dan ini nggak hanya untuk suara aja. Kalian bisa putar musik yang kalian putar dalam kabin juga keluar. Jadi pada saat kalian lagi party misalnya gitu ya, itu bisa diputar keluar juga. Jadi ini bisa diputar ke dalam, keluar, dan dua-duanya. Serta di bagian bawahnya pun ini ada sound effect bawaan yang kalian bisa play. Kayak misalnya suara paus, suara harpa, suara kereta, suara kentut. Ya, kayak gitulah intinya. Termasuk bisa kalian custom juga, kalian record suara sendiri atau ngambil dari USB thumb drive. Ini contohnya, ini ada suara Bagas nih ya, yang tadi siang kebagian buat review, dia rekam suara dia. Romantis, tolade manisan. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup unik gitu fiturnya. Apakah berguna? Ya berguna pada saat di momen yang tepat saja. Nah, di bagian bawahnya, ini ada center console yang tinggi dengan wireless charger 50 watt di bagian sini, 2 buah cup holder, kontrol fisik juga masih ada untuk lock unlock, hazard yang berkedip, driving mode, yang dimana di sini masih mati, ada AC dan untuk defogger shortcut. Belakang lagi ini ada armrest yang kalau dibuka, konsol boxnya sendiri juga cukup dalam, jadi udah oke. Dan joknya, ini konon terinspirasi lagi dari gaming chairs, jadi kayak kursi-kursi gaming gitu, yang modelnya kayak semi bucket seats, kukulitan dengan aksen jahitan warna merah, tapi untuk headrestnya, ini sebenarnya adjustable. Jadi beneran desainnya tuh kayak kursi gaming yang adjustable headrest itu kayak gini. Pengaturan joknya juga sudah elektrik, kalian bisa maju mundur, naik turun, dan juga rebah tegak. Jadi udah lengkap. Setirnya pengaturannya juga sama. Di sini kalian bisa tilt dan juga teleskopik. Dan kalau memang setirnya ini terlihat familiar, iya. Kenapa? Karena ini setirnya serupa dengan yang kalian temukan di iCar 03. Iya, jadi memang ada beberapa part dari mobil ini juga yang masih sharing dengan part-part yang dipakai oleh Cherry Group lainnya. Tapi di sini tentunya udah
logonya Omoda, kontrolnya juga di sini beda finishingnya, dan untuk persnelingnya dia nggak di tengah sini tapi di bagian tuas kanan sebelah sininya. Di depan kalian juga udah ada speedometer full color yang pastinya display media juga udah lengkap dan mirip seperti kebanyakan Cherry Group lainnya. Di kanan, kontrol lampu yang model putar dan juga untuk buka power tailgate di bagian belakang. Door trim, nah dari atas dia itu udah empuk, di bawah ada ambient light yang nyambung ke dashboard dan ada aksen seperti carbon look gitu ya, yang lagi-lagi terlihat sangat-sangat gaming sekali. Dan di bawahnya untuk bagian armrest dia ada stitching berwarna merah, pembuka pintu yang unik karena dia modelnya ditarik ke bagian atas, dan di bawah juga ada untuk penyimpanan bottle holder serta door pocket. Dan yang unik, dia sebenarnya udah punya premium sound kalau dilihat dari speknya. Tapi premium soundnya itu in-house, jadi tulisannya ONJ Premium Sound. ONJ tentunya adalah singkatan dari Omoda dan JQ. Untuk suara gimana? Nanti kita tunggu versi finalnya. Ke bagian atas, kaca tengah, ini day night view-nya masih manual, dan juga bagian atasnya dia full black ya, jadi kesannya sporty banget. Di tengah kalian dapat overhead console dengan finishing lampu yang Mika Suzu kayak gini, sangat unik. Dan juga kanan kirinya ada sun visor yang dua-duanya berwarna hitam, dua-duanya ada kacanya, ada lampunya, dan ada card holdernya juga. Serta di bagian atas kalian juga dapat panoramic roof yang gede banget karena panoramiknya sampai ke pangkal kepala baris kedua. Makanya ini harusnya bikin kabinnya jadi terasa jauh lebih lega gitu ya. Dan yang unik, untuk grab handle-nya kan biasanya untuk driver dia nggak dapat, tapi di sini dia mirip seperti di Lepas E4 yang dikasih tempat untuk naruh kacamata yang ada aksen diamond cut-nya di bagian sebelah. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Omoda O4 EV. Nah, pertama-tama pintunya juga terasa sama beratnya dan solidnya seperti yang depan. Dan untuk sebuah SUV yang atapnya cukup landai seperti ini, dia pintunya terbuka cukup lebar, jadi hampir 90 derajat, yang artinya untuk keluar masuk baris kedua ini juga jadi memudahkan. Nah, kita jadi serasa duduk di baris kedua dari si Omoda O4. Nah, ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki 8 jari. Iya, artinya untuk sebuah compact crossover seperti ini masih tergolong cukup lega ya. Dan ini jok juga udah gue set ke posisi yang paling rendah, kita masih bisa dikit banget sih molosin kaki ke kolong jok sedikit. Dan di atas, karena dia panoramiknya sampai ke belakang kepala banget sini, dia headroomnya juga masih cukup lega ya, masih ada 4 jarian lah. Jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia, ini masih cukup banget. Nah, di baris kedua ini, sama seperti di depan, jadi kalian dapat jok kukulitan dengan efek perforated di bagian sini dan juga stitching berwarna merah di bagian sininya. Joknya sendiri udah dilengkapi dengan ISOFIX tethering point yang langsung integrated ke sininya, dan juga dia dilengkapi dengan 3 buah headrest yang adjustable. Jadi kalau kalian mau duduk di samping atau di tengah, itu juga masih aman banget kepalanya. Serta kalau kalian ke bagian duduk di tengah, kalian juga dapat flat floor di bagian belakang ya, karena kan ini elektrik, jadi dia lantainya full rata sehingga kalian kakinya bisa menapak dengan baik. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest di bagian tengah sini yang ini ngunci ya, jadi nggak ngeplek ke bawah, dan juga ada 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai juga. Sisanya ada beberapa fitur di bagian belakang, contohnya seperti ventilasi AC di bagian tengah sini yang kebagi 2, jadi kanan dan kiri itu bisa dapat AC sendiri, dan di bawahnya pun ada 2 buah USB charger, satu Type A, satu Type C. Penyimpanan juga udah berlimpah karena ada seat back pocket di bagian sini yang ada 3. Jadi seat back pocketnya tuh masing-masing jok ada 1 besar di bagian bawah dan juga ada 2 slot kecil di bagian atas. Mungkin untuk naruh kayak handphone atau untuk naruh kayak Game Boy gitu ya, kayak portable gaming device, karena kan lagi-lagi mobil ini kan sangat youthful oriented dan juga sangat gaming oriented. Sisanya door trim. Nah, di bagian belakang memang door trimnya ini hard plastik untuk bagian atasnya, tidak seperti yang di bagian depannya. Tapi untuk aksen karbon dia tetap ada, aksen diamond cut dia tetap ada, dan untuk bagian armrest dia juga tetap ada soft padnya dengan warna merah juga di jahitannya, dan di bawah sekarang juga akan dapat tempat buat nyimpen door pocket lagi. Premium sound juga sampai belakang, ada logo ONJ di bagian belakang. Bahkan kalian bisa lihat kalau dia dilengkapi juga dengan Twitter di bagian belakangnya. Jadi udah enak harusnya suaranya. Nanti kita cobain. Sisanya ke atasnya, grab handle juga udah dapet, ada hook, dan juga ada lampu baca di bagian belakang yang modelnya LED kristal seperti ini.
Dan duduknya juga ini masih oke ya, maksudnya dia nggak yang terlalu tegak banget gitu. Jadi kalau dipakai buat jalan jauh harusnya duduk di belakang sini, itu juga nggak terlalu bikin capek. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Omoda O4 EV. Untuk bukanya bisa langsung dari sini. Kalian juga bisa buka dari kunci ataupun dari depan ya, karena dia sudah power tailgate. Nah, memang karena dia secara dimensi itu lebih kompak dibandingkan contohnya Omoda 5 gitu ya. Secara bagasi dia sedikit lebih kecil. Dia di 378 liter, tapi memang ini masih bisa muat kalian isi dengan 4 buah koper cabin ya, kalau nyusunya bener konon katanya seperti itu. Dan juga di sini masih dapat tonneau cover yang tentunya akan melindungi belanjaan kalian dari mata-mata orang dari luar. Ini pun bisa dilepas. Dan tentunya di sini juga ada underfloor storage yang kalau kita buka sebenarnya ini lumayan dalam ya. Bahkan ini kalau kalian pengen isi pakai spare tire itu pun juga bisa, karena ini ruangannya cukup deep. Dan ini sendiri juga tonneau covernya itu terlihat seperti bisa diturunin ke bawah 1 step. Nah, sisanya kalian dapat fitur-fitur yang umum seperti contohnya ada lampu yang sudah LED untuk menerangi pas malam hari, kemudian juga udah ada tethering hook points di bagian sini untuk kalian pasang-pasang net, dan juga seperti beberapa saudaranya, dia juga dapat ini nih, center yang lagi dicopot sih sekarang, tapi harusnya di sini ada center yang bisa kalian copotin dari sini dan kalian pakai buat contohnya camping atau party gitu ya. Dan itu senternya bakal langsung ngecas secara otomatis pas kalian pasang di sini. Jadi itu nggak perlu kalian cas secara mandiri. Sisanya kalau kalian butuh ruangan lebih besar, ini jok juga masih bisa dilipat ke depan dengan format 60/40. Nah, kalau lipatnya dari sini, memang kalau kalian lipat ini ke bagian depan seperti ini, terlihat ini akan terlipat rata sampai ke baris kedua. Yang artinya secara praktikalitas kalau kalian pengen ngangkut barang yang jauh lebih besar, mobil ini juga masih mampu. Dia pun openingnya cukup dan juga dia nggak punya load lip sama sekali. Jadi kalau kalian pengen narik barang keluar misalnya kayak galon atau belanjaan atau LPG, itu nggak perlu kalian angkat, tinggal kalian tarik itu pun udah bisa gitu ya. Tutupnya tinggal langsung dari bagian sini aja. Di depan juga ada frunk, kita lihat. Sebagai sebuah EV, praktikalitas di bagian depan itu selalu terbantu dengan adanya frunk alias front trunk ya. Walaupun mobil ini dia front motor, tapi yang gue suka dia tuh nggak nge-skip out dengan menghilangkan ini gitu. Jadi di depan sini kalian dapat bagasi depan yang oke lah, secara ukuran dia nggak terlalu besar, dia sekitar 25 liter, tapi memang ini udah berguna banget kalau kalian pengen bawa barang-barang yang nggak mau contohnya ngebauin kabin gitu ya. Kalian lagi pengen bawa duren atau ikan gitu habis dari pasar yang nggak mau bikin kabinnya bau, itu bisa ditaruh di sini. Bahkan ini kan mobil untuk anak muda yang biasanya tuh sering dipakai untuk party dan kawan-kawannya. Ini itu bisa kalian isi dengan es dan diisi minuman. Kenapa? Karena di sini tuh ada drainage plug yang bisa kalian buka. Jadi kalau misalnya kalian isi dengan es terus dia mencair, kalian tinggal buka ininya aja, otomatis airnya akan langsung bisa terbuang ke bawah lewat sini. Sangat cocok sekali untuk outdoor party anak-anak muda Jaksel kekinian. Dan walaupun dia ini isinya frunk ya, sisanya ini by the way ini masih proto ya plastiknya, karena belum dicetak dengan tekstur gitu, nantinya pasti akan dicetak seperti itu. Dia juga dapat peredam. Biasanya mobil listrik kan jarang ada peredam di depan, ini tetap dikasih, jadi harusnya lebih kedap juga. Dan satu hal lagi yang menarik, mobil ini akan menjadi mobil pertama di lini Omoda atau bahkan di lini Chery Group, atau bahkan salah satu yang pertama di Indonesia yang punya AI assistant built-in gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian di dalam mobil terus kalian pengen pakai voice command, ini voice command-nya nggak sebatas kayak mobil-mobil pada umumnya yang cuman bisa buka jendela, buka sunroof, itu udah biasa gitu ya. Ini kalian bisa tanya ke sistem AI-nya, di sekitar gua mie goreng paling enak tuh apa? Bisa. Jadi dia bakal tahu dan dia bisa ngasih rekomendasi dan dia bisa langsung masukin itu ke GPS-nya sehingga kalian bisa langsung menikmati mie ayam yang enak tanpa harus buka-buka handphone atau ngubak-ngubak browser lagi. Zaman sekarang mobil makin canggih. Bisa kalian ajak ngomong, bisa kalian tanyain informasi, dan dia bisa memberikan sugesti dan rekomendasi. Keren kan? Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression mengenai Omoda O4 EV tahun 2026.
sebagai lini pertama Omoda yang dijual di Indonesia sebagai brand tersendiri, mobil ini sebenarnya tuh sangat menarik gitu ya. Nggak hanya dari segi stylingnya yang mengadopsi desain crossover dengan desain yang sangat futuristik seperti ini, tapi faktanya bahwa ini adalah lini kedua Omoda di dunia setelah C7 dan Indonesia menjadi negara pertama yang dapat setir kanannya. Ya bahkan kemarin kita pada saat ke Thailand, ini belum ada. Padahal yang RoboShark itu udah ada di sana ya, tapi ini belum. Jadi kita mendapat kesempatan yang sangat spesial sekali di internasional untuk menjadi salah satu yang pertama melihat mobil ini gitu. Dan dengan adanya versi setir kanan, artinya nggak lama lagi harusnya mobil ini akan dijual juga. Namun pada saat kita review kali ini, memang kita belum diberi tahu secara pasti harganya berapa. Tapi menurut kalian kira-kira harga yang pantas untuk si Omoda O4 EV ini berapa sih? Kalian bisa langsung komen langsung di bawah, siapa tahu bisa jadi pertimbangan untuk Omoda Jeko Indonesia. Dan pastinya kita pengen ucapkan special thank you dan shoutout kepada Omoda Jeko Indonesia yang udah ngundangin kita untuk ngulasi Omoda O4 EV ini adalah satu jangki. Kalau kalian pengen tahu update terbaru dari mereka sampai ke launchingnya, ya pada saat kalian nonton video ini sebenarnya harusnya mobil ini udah di soft launch ya, tapi harganya belum. Nanti nunggu directives dari Chery International di China. Kalian bisa lihat Instagramnya Omoda Indonesia yang baru ya, karena mereka baru bikin Instagram juga di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka karya kami, kenapa kalian support kami dengan subscribe YouTube channel kami dan satu jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram dan langsung sebelah sini supaya selalu update dengan informasi baru dan mobil-mobil menarik seperti si Omoda O4 EV ini. Jujur, dari platformnya, dari desainnya, dari baterainya gitu ya, yang salah satu terbesar di kelasnya, kita nggak sabar banget pengen nyobain mobil ini di jalan. Tapi itu nanti pada saat mobilnya sudah resmi dijual di Indonesia. Oke, sekian aja gue Rob dengan Omoda O4 EV. Gue see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.